تخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر نادر يمكنك أن تعذر به بين يدي الله على الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى المسلمين سيدنا الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه في الدارين آمين. فإياك أن تتخلف عن صلاة الجماعة. Maka hati-hati ya, kamu ketinggalan an sholatil jamaah, dari sholat berjamaah li ghairi udhrin, dengan tanpa udhur najizin, yang sah, udhur yang bisa diterima. Jangan sampai ketinggalan. Yumkinuka, yang memungkinkan, yang mana udhur tersebut memungkinkan bagi kamu, anta ta'tadzira, untuk kamu alasan bi, dengan itu udhur, baina yadillahi allamil ghuyub, di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui yang gaib. Kata alasan apa kok dengar Gusti Allah? Sikile sehat, gak stroke, iso mlaku, motone yo iso ndelok, awake yo gak lara, greges wae gak. Kok gak salat jamaah. Wa in badalakal qu'ud, kalau seandainya jika muncul kepadamu, nampak kepadamu al-qu'ud, duduk fi baitika, di rumahmu, li amrin, karena suatu urusan, ra'aita fihi khairan, yang mana kamu melihat di dalam urusan tersebut kebaikan, wa sholahan, dan kemaslahatan, laka bagi kamu, fi dinin au dunya, baik urusan agama atau urusan dunia, urusan dunia, fakhruj ilal masjid, tetap keluarlah kemana? Ke masjid, auqatis shalah, pada waktu-waktu sholat, litusalliyaha fi jamaah, untuk supaya kamu sholat berjamaah. Masih iku sing mbok delok iku urusan urusan agama, urusan dunia, yang menurut kamu itu lebih baik. Kira-kira lu apain di sholat jamaah ambek urusannya awake dhewe? Paham ya? Jadi tetap keluarlah ke masjid untuk melakukan sholat supaya berjamaah. Au khudh ilaika man yusalli ma'aka fi baitika walau wahidan, atau kalau memang enggak bisa, ya intinya jangan sampai enggak sholat jamaah. Paham itu? Intinya ngambil orang untuk supaya orang ini yusalli ma'ak, sholat bersamamu fi baitik, di rumah, atau mungkin kalau ada tamu, ya tamunya ajak jamaah di rumah, kalau enggak ya ajak jamaah ke masjid. Paham itu? Walau wahidan, meskipun satu, hatta taslima, sehingga kamu selamat, minal haraj, dari dosa, wa tafuza bisawab, dan kamu akan beruntung dengan pahala, karena kamu tetap melaksanakan sholat jamaah. Fa inna fadlal jamaah, karena sungguhnya keutamaan sholat jamaah, yahsulu bi imamin wa ma'mumin, ya bisa didapatkan walaupun hanya dengan imam dan makmum. Paham itu? Nah, ini makanya penting untuk kita jangan sampai meninggalkan sholat jamaah di rumah. Ya, kalau di pondok insyaallah sholat jamaah terus. Ini ketika di rumah, misalkan ente ngelihat orang tuanya ente sholatnya sendiri, barengi, Bu tak barengi, Pak tak barengi. Paham? Misalkan kadang kan ada orang tua itu yang sholatnya sendiri, kalau di rumah itu, paham ya? Barengi. Jelas ya? Biar terbiasa sholat jamaah. Paham tuh? Allah. Wa kullama kathuru, ketika banyak itu jamaah anggotanya, karena afdal, maka ya tentunya lebih utama. Makanya sholat di masjid jamaah itu lebih afdal, karena jamaahnya lebih banyak. Tapi tidak tahu sekarang lebih banyak di mushola atau di masjidnya. Meh bodoh. Masjid sak sof iki.
Tidak tahu di musola. Kalau dihitung-hitung tidak tahu. Kalau sama ya tetap masjid lebih afdol karena masjid. Afdoliyahnya itu karena masjid, bukan karena jamaahnya. Walhasil jamaah banyak itu lebih afdol. Ente kalau nyari sholat, ya itu cari yang jamaahnya lebih banyak. Paham tuh? Kalau tarawih misalkan, di sing golek wakeh dia. Ini lebih afdol. Tapi sudah sing cepet-cepet loh ya. Paham ya? Cepet-cepet nanti bahaya. Bisa guling bareng gue kan. Wadaskus sholah, ya, dan akan apa? Atasku apa? Berkembang atau ya walhasil semakin apa? Semakin banyak pahala. Semakin bertambah pahalanya. Paham? Wa yazidu thawabuha, dan juga akan bertambah pahalanya khalfal a'immah, di bawah apa? Imam min ahlil khair was sholah. Kalau imamnya termasuk orang-orang yang pilihan, orang-orang yang soleh, itu pahalanya tambah besar lagi. Paham ya? Kenapa? Karena yang dilihat dulu sama Allah itu imamnya. Oh, imamnya api, api wis. Imamnya gak api, makmumnya apa? Api, oh api. Pertama itu imam dulu. Paham ya? Baru makmum. Wa tarjahu ala shalah khalfa man laisa bihadzal wasf, dan akan lebih unggul atas sholat di belakang orang yang bukan memiliki sifat seperti ini. Ente sholat di belakang orang yang soleh, ya, dengan ente sholat di belakang orang yang imamnya yang kurang soleh, itu beda pahalanya. Paham betul ya? Beda pahalanya beda. Makanya yang jadi imam ini harus mensolehkan dirinya. Paham ya? Biar apa? Jamaahnya lebih afdol. Paham? Nggak sama. Ya, antara imam-imam itu nggak sama pahalanya. Semakin soleh imamnya, pahalanya semakin apa? Semakin besar. Paham betul? Jelas ya? Makanya pengaruh. Ya. Kesolehan itu mempengaruhi suatu amal. Paham tuh? Ya jelas. Orang soleh doa dengan orang yang nggak soleh doa ya beda. Kan begitu. Jadi memang kesolehan ini mempengaruhi terhadap apa? Amal. Kemudian bagi anta taharra wa tujtahida. Seharusnya kamu berusaha untuk apa? Antusalliya khalfal a'immah al-ma'rufina bittaqwa. Kamu harus ya mengusahakan untuk sholat ya di belakang apa? Imam yang ma'ruf, dikenal, bittaqwa, dengan ketakwaannya. Oh, ini ahli takwa, oh ini ahli khair, oh ini ahli sholat, ini orangnya baik, orangnya soleh. Harus. Wa hadza min haitsul afdal wal aula. Ini dipandang, ditinjau dari apa? Keafdaliyahnya. Paham? Keutamaannya, keunggulannya. Ngerti? Jadi kita ini dianjurkan, bukan harus. Tapi kalau memang nggak ada, wa illa faqad qala alaihi salatu wassalam sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Kalau enggak, yang penting sholat berjamaah sudah. Paham? Kalau memang imamnya nggak baik, ya nanti Allah akan memandang siapa? Makmumnya. Mungkin di antara makmumnya ada yang soleh. Nah, itu nanti juga akan menjadi kelebihan tersendiri. Paham tuh? Ya, karena Nabi bersabda, "Shallu khalfa kulli barrin wa fajir." Wis salat di belakang baik orang itu yang enggak soleh ataupun orang yang albir, orang yang baik, fajir, orang yang enggak soleh. Enggak apa-apa. Cuma ya ini, ya kalau yang jadi imam, kalau sudah ditunjuk jadi imam, ya harus apa? Tahu diri. Paham? Karena ente ini ibarat supir. Kalau ente sudah jadi supir, ya harus apa? Hati-hati. Harus benar-benar ngerti rambu-rambu. Paham? Kalau enggak nanti bahaya. Begitu juga ketika sholat. Kita harus benar-benar mensolehkan diri ya, dengan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya Allah, dihiasi dengan yang sunnah. Itu semuanya akan menambahkan kesolehan,
ketakwaan, sehingga nanti jamaahnya itu akan berpengaruh. Pahalanya berpengaruh. Pahala 27 derajat, 25 derajat tetap didapatkan, tapi keunggulannya ya tetap beda. Gara-gara apa? Kesolehan imamnya. Ya. Ini juga penting untuk semua orang. Kalau milih imam jangan sembarangan. Cari yang dikenal apa? Ketakwaannya sudah. Gak usah dari lihat, gak usah nanti panjang lebar. Kelihatannya doang takwa, tapi nanti di belakang gak usah kayak gitu. Pokoknya terkenal soleh ya sudah, itu sudah. Paham ya? Kemudian wa fil masyi ilal masjid ila ajlis shalah fihi thawabun azim. Di dalam berjalan ke masjid untuk melaksanakan apa? Salat. Duduk jagongan ya. Itulah apa namanya apa jagongan. Apa namanya masjid delok iku? Ndak. Li ajlis shalah. Untuk apa? Salat fihi thawabun azimun. Di dalam perjalanan tersebut mendapatkan pahala yang besar. Waradat bihil akhbar. Telah datang mengenai hal ini al-akhbar, itu apa? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta warada anna kulla khatwah. Bahkan datang anna kulla khatwah, sehingga setiap langkah yakhtuha yang dia langkahkan al-abdu oleh hamba ilal masjid ke masjid, tuhsabu lahu, dihitung baginya, wa tuktabu, dan dicatat lahu baginya, fi hasanati, dalam apa? Kebaikan. Paham ya? Dalam satu hadis itu ada yang mengatakan tidaklah seorang hamba melangkahkan kakinya ke masjid melainkan satu langkah dihitung kebaikan, kemudian ketika menampakkan kakinya maka dosanya akan diampuni. Paham? Ketika melangkah itu dihitung kebaikan, naruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Kemudian ini kalau apa? Ada kesempatan ya usahakan untuk ke masjid. Cuma kata ulama tidak harus masjid, pokoknya tempat apa? Musola yang dia tuju untuk apa? Sholat. Paham ya? Dia tuju untuk sholat. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita keluar, kita berjalan kemana, mau pergi kemana, niat ono ke masjid. Paham ya? Doa ke masjid biar dapat pahala apa? Pergi ke masjid. Pasti kan biasanya kan kita kan mampir kan, kalau pergi kemana pasti mampir apa? Masjid. Wis usahakan ketika kita bepergian kayak kemarin bepergi, ono masjid deh. Iya kan? Niatono ning apa? Kon mulai teko kene sampai wis pirang langkah wis. Kayak sambayangno itu. Dari sini ke Pasuruan. Berapa langkah sudah? Niatono ke masjid. Paham ya? Niatono biar dapat pahala, ya. Dan nanti ketika sampai sana ya ojo gak salat. Paham ya? Salat, ya kan? Kalau memang enggak pas salat 5 waktu ya salat sunnah. Tapi biasanya kan pasti kan pas salat 5 waktu, enggak tahu itu salat zuhur atau salat asar, maghrib atau isya. Enak sudah. Jadi perjalanannya ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wantidarus shalah ba'da shalah minal qurbat. Menunggu salat setelah salat itu termasuk daripada al-qurbat. Dihitung apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu itu kalau habis salat kadang enggak beranjak dari tempatnya. Wa misaluhu, dan seperti apa? Contohnya antusalli al-maghrib, kamu salat maghrib, summa tajlisa, kemudian apa? Kamu duduk fil masjid, ada di masjid. Tajlisu fil masjid, kamu duduk di masjid. Jadi berangkat maghrib enggak pulang. Pulangnya kapan? Nanti. Ya, sampai setelah salat. Ya. Summa tajlisu fil masjid li ajli isya hatta tusalliha. Kamu duduk di masjid untuk menunggu salat isya sampai kamu salat isya di masjid. Paham tuh? Ini dihitung al-qurbat. Wal muntadiru lis shalah yu'addu indallah musalliyan. Orang yang nunggu salat itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang salat. Intidarus shalah. Menunggu salat itu terhitung apa? Salat. Paham itu? Dicatat terus. Yaktabu lahu thawabul musallin, dicatat baginya pahala orang-orang yang salat tuh. Enak ya. Sawa'an kana dzalika intidarus shalah ba'da shalah. Baik
menunggunya itu sholat setelah sholat kayak tadi, paham? Jadi sholat maghrib kemudian dia duduk terus ada di tempatnya sampai nunggu isya. Au sabaqa ilal masjid, atau dia mendahului ke masjid qabla an tuqamas shalah, sebelum didirikan apa? Salat. Faqa'ada, kemudian duduk yantadiruha, untuk dia menunggu apa? Salat. Durung subuh wis apa? Tangi. Berangkat ning masjid. Nah, iku dihitung salat, Mbak. Paham ya? Sudah dihitung salat sama Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Makanya pahalanya orang yang menyegerakan kebaikan, terutama sholat sebelum pada waktunya, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti datang yaumul qiyamah seperti apa? Cahayanya seperti matahari. Orang-orang yang menyegerakan untuk melaksanakan sholat sebelum pada waktunya, dia sudah ready, sudah siap. Oh, ini nanti pada hari kiamat datang seperti apa? Matahari. Itu dikasih foto saja, insya Allah ada itu hadisnya. Kemudian walladzi yamkusu fi mahallihi alladzi shalla fihi la tazalul malaikatu tastaghfiru lahu wa tad'u lahu hatta yuhdits. Dan yang menetap di tempatnya, tempat sholatnya, alladzi shalla fihi, yang mana dia sholat di situ, dia terus di situ, la tazalu, maka para malaikat selalu tastaghfiru lahu, memohonkan ampun baginya, wa tad'u lahu, dan mendoakan kepada ini orang, hatta yuhdits, sampai ini orang ini apa? Hadas. Au yatakallam, atau berbicara. Selagi dia duduk di tempatnya, di tempat dia mana sholat, malaikat terus apa? Memohonkan ampun. Makanya kalau bisa tidak hanya subuh dan maghrib, 5 waktu sudah, ini tetap aja duduknya di situ. Paham ya? Gak usah apa? Ganti posisi boleh, tapi pindah jangan. Paham ya? Ini nggak memungkinkan untuk pindah, karena apa? Sampai dia sudah. Itu usahakan apa? Tetap aja. Karena apa? Ini loh keutamaannya. Orang yang apa? Tetap pada posisinya, la tazalul malaikah tastaghfiru lahu wa tad'u lahu hatta yuhdits au yatakallam. Paham itu? Posisinya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun mau berubah ya apa-apa, tetapi tetap di situ. Paham? Oh, nggak mungkin saya kalau berubah, kenapa? Nanti tambah melebar, sempit. Ya sudah, nggak usah nggak usah apa? Nggak usah berubah, nggak usah pindah. Paham ya? Ini eman nanti pahalanya. Dijalukna sepura karo malaikat. Kullu dzalika qad waradat bil akhbar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu telah datang hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi. Tidakkah kamu mau aku berikan, aku kasih petunjuk, aku kasih tahu, ala ma yamhullah, atas apa-apa yang Allah hapus, bihi, dengan itu, al khotoya, kepada kejelekan. Mau enggak kamu tak kasih tahu dengan hal-hal yang bisa apa? Menghapus kejelekan, kesalahan. Yarfa'u bihi darajat, dan juga bisa apa? Mengangkat derajat. Apa? Isbaghul wudu, yaitu apa? Isbaghul wudu yang pertama alal makarih, menyempurnakan wudu alal makarih, walaupun dalam keadaan apa? Tidak disenangi. Mungkin pas dingin, tapi dia tetap apa? Menyempurnakan wudu, mulai cuci tangan, berkumur, sisak, dan lain seterusnya. Sunnah-sunnahnya dilakukan. Paham ya? Walaupun dalam keadaan apa? Kedinginan. Kemudian wa kasratul khotoya, wa kasratul khuta ilal masjid, dan memperbanyak apa? Langkah ke masjid. Ini yang kedua. Sering ke masjid, senang ke masjid, melangkah ke masjid, itu bisa apa? Menghapus kejelekan, mengangkat derajat. Yaitu selangkah ketika mengangkatkan kaki, di apa? Hapus dosanya atau diangkat derajatnya ketika dia naruh, ya, atau sebaliknya, ya, dia akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Pokoknya setiap langkah itu dia dapat apa? Pahala. Ya,
dapat 2 pahala. Pahala diangkat derajat, kemudian diampuni apa? Dosa. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Nunggu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ya, kata Nabi. Dan menunggu sholat setelah apa? Setelah sholat. Makanya kita niati kayak sekarang ini. Kita setelah melaksanakan sholat subuh, niatono. Saya niat nunggu sholat apa? Zuhur. Niat nunggu sholat apa? Zuhur. Dengan apa? Kegiatan. Diisi dengan kegiatan. Ini diisi dengan taklim, ini diisi dengan belajar, ini diisi dengan umroh. Niatnya cuma apa? Niatnya cuma menunggu sholat apa? Zuhur. Paham ya? Itu dari subuh sampai zuhur dihitung sholat ini. Paham ya? Niatono. Saya ini setelah sholat subuh, saya melakukan kegiatan ini tidak ada niatan yang lain kecuali nanti menunggu apa? Sholat tuh. Jadi begitu zuhur mau masuk, dia sudah ready, sudah siap. Oh ya, waktu zuhur. Siap deh, enak, dimudahkan nanti sama Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena sudah niati. Dari selesai sholat yang pertama, mau sholat yang berikutnya sudah diniati. Nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu harus punya niat yang baik. Kalau punya niat yang baik, nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Paham ya? Kon dari subuh ini atau no? Saya niat nunggu sholat apa? Zuhur. Paham? Ngerti? Saya isi dengan kegiatan taklim, kegiatan apa? Murojaah, hafalan dan lain sebagainya. Dihitung sholat, pahalanya double. Dihitung sholat, ya oleh pahala amal soleh sendiri. Paham ya? Paham tuh? Makanya orang-orang dulu itu tidak ada istilahnya kegiatan rutinitas itu hanya sebagai mengisi aja, pengisi hari-hari saja, bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menunggu waktu sholat selesai. Kita bekerja, kita usaha, kita aktivitas, semuanya itu hanya apa? Hanya selingan saja. Ngerti selingan? Untuk mengisi hari-hari itu aja lah. Supaya bermanfaat. Tujuan utamanya adalah nunggu sholat selesai. Jadi dari waktu ke waktu itu dihitung apa? Sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Nah, sehingga ketika dia usaha, ketika dia bisnis, nggak terlalu pusing. Karena tujuan utamanya bukan itu. Dikasih lancar, dikasih untung, alhamdulillah. Yang penting apa? Sholatnya berjamaah, berjalan dengan lancar. Paham ya? Urusan bisnis, urusan usaha nggak lancar, belum lancar ya. Usaha lagi. Cari gimana supaya lancar. Tapi sholat ya harus lancar terus dong. Jamaah harus lancar terus. Ini tujuan utama. Paham ya? Tujuan utama itu bukan yang lain. Ini loh, sholat bersama. Paham tuh? Fadzalikumur ribat. Maka itu akan menambahi apa? Kebaikan bagi kamu. Atau itu semuanya ikatlah ya, ar-ribat. Ya, jadikan apa? Ikatan. Jangan sampai apa? Ketinggalan hal-hal yang seperti itu. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tazalu fi sholati ma intadartum as-shalah. Kalian ini selalu tercatat di dalam sholat selama kalian menunggu sholat. Paham ya? Ya ini niat no. Saya niat apa? Nunggu sholat zuhur. Wah, panjang waktunya ini. Pahalanya besar. Nanti setelah sholat zuhur saya niat menunggu sholat apa? Asar. Dan saya isi kegiatan dengan ini. Atau mungkin nanti tidur, saya mau tidur sebentar. Karena supaya apa? Nanti sholat asarnya nggak ngantuk loh. Paham? Turunnya itu diniati apa? Nunggu sholat. Sehingga nanti ketika sudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu, dia memang sudah benar bangun. Karena tidurnya niatnya untuk apa? Nunggu sholat, duduk turu karena apa? Enak-enakan. Nah, kita kan enggak.
Turu niatnya pokoknya pengen apa? Turune enak, sholat embu, pikir keri. Liru kabeh. Iya kan? Disikno turu daripada apa? Sholat. Iya kan? Mari taklim turu. Wei. Ora turu tok wae. Paham ya? Umure dibuat. Kanggo turu. Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyiril masaina ilal masajid fid dhulami binurit tam yaumul qiyamah. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan ke masjid di kegelapan malam, di malam hari. Kalau dulu gelap, sekarang gimana? Ya tetap. Yang penting apa? Malam hari. Binurit tam yaumul qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Kelihatan orang-orang yang sering ke masjid ya di malam hari melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu nanti datang di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah melaksanakan sholat jamaah dan jangan lupa niat apa? Nunggu sholat. Paham tuh? Sehingga nanti ketika sudah akan masuk tiba waktunya sholat, kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.